welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah online service Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Yang keempat, aku saja mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Come on, let's clap our hands and give the best praise for Jesus, for His love is so great. Your love so great, Jesus in all things. I've seen a glimpse of your heart, a billion years, still I'll be singing. How can I praise you enough? How can I praise you enough? You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean, oh, nothing else compares. Creation calls all to the Savior. We are alive for your grace, in earth and sky, no one is higher. Our God of wonders, you reign. Come on, let's sing. Our God of wonders, you reign. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean, oh, nothing else compares. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean, oh, nothing else compares. Hands up. Not to us, but to your name, we'll lift up all praise. Not to us, but to your name, we'll lift up all praise. Come on. Not to us, but to your name, we'll lift up all praise. Not to us, but to your name, we'll lift up all praise.
compares. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Not to us, but to your name we lift up all praise. Not to us, Not to us, but to your name we lift up all praise. sing it with your heart. Not to us, but to your name we lift up all praise. Not to us, but to your name we lift up all praise. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Say you are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. You sing. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Let's give the best praise for Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami, penebusanmu untuk hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. I drink the bread of life, broken for all my sin. Your body crucified to make me whole again. I will recall the cup poured out in sacrifice to trade this sinner's hand for your new covenant. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. Walk salvation's road with fear and trembling. Your way born is my own, as Christ is formed in me. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Hallelujah, I live in remembrance.
If not for you, if not for you, you've been so good to me, oh God. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so good to me. You've been so good to us. so good. Oh, Jesus. Oh, to think where I would be if Not for you. not for you. As far as I reach from the depths, as far as east is from the west, so far your grace has carried me. Until I see you face to face, until at last I've won my race. Remind me you're not finished yet. Hallelujah. 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 I live in remembrance. Thank you, Jesus. Thank you, Father. What buat pengorbanan yang selamatkan kami, Tuhan. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari bersyukur. Mari bersyukur pengorbanan yang menebus setiap kita. Our God is risen, He is alive. He won the victory, He reigns on high. Our God is risen, He is alive. He won the victory, He reigns on high. Our God is risen. Come on, church. He is alive. He won the victory. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. 'Cause death could not hold you down. You are the reason King, seated in majesty. You are the reason King. Yes Tuhan. Ya, Kau telah mati dan bangkit buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau buktikan kuasa-Mu, kasih-Mu sanggup menyelamatkan setiap kami. Seperti Lukas 5 ayat 32 berkata, Aku datang bukan untuk mencari orang benar, melainkan orang berdosa supaya ia bertobat. Kasih-Mu Tuhan menyelamatkan setiap kami.
Dan kami bersyukur akan hal itu. Thank you Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hey guys, what's up? Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. How's school? Tetap semangat ya. Tetap semangat belajar karena kalian punya kesempatan untuk bisa dapat edukasi yang baik. So, selesaikan dengan baik, belajar dengan giat. Karena aku percaya waktu kalian semua belajar dengan giat, bukan buat hari ini, tapi buat masa depan yang lebih baik. So, semangat belajarnya teman-teman semua. And dibawa enjoy aja. Kalau lagi banyak challenge, lagi banyak exam, bawa enjoy. And hari ini teman-teman, thank you so much for joining us. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami. Supaya waktu firman disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik. Dan dapat kami buat, kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Alright, so minggu lalu kita bahas mengenai who is God. God is God. I am who I am. Secara bahasa manusia tidak ada definisi yang bisa mendefinisikan siapa itu Tuhan secara completely. Karena Tuhan adalah creator. Kita creationnya. Dia yang pencipta kita yang diciptakan. So, we cannot understand God completely, but we can trust in Him. Dan yang menariknya teman-teman, waktu kita mulai menaruh percaya kita pada Tuhan, when we start to put our trust in Him, we start to know Him little by little. We start to know Him day by day. We start to know Him step by step. Waktu kita mulai percaya sama Tuhan, kita mulai mengenal Tuhan dari hari ke hari. Satu hal dibukakan, satu hal dibukakan, satu hal dibukakan, sehingga kita bisa makin mengerti, kita makin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. So, kita juga belajar tentang kita bisa percaya kalau Tuhan adalah Allah yang omnipresent, omnipotent, dan omniscient. Dia adalah Allah yang ada di mana-mana di kehidupan kita. Dia Allah yang powerful, dia yang sanggup menolong kita dalam segala kondisi kita. Dan dia adalah Allah yang omniscient, dia tahu kondisi kita yang paling update. God loves us. So mari kita punya respon adalah to put our trust in God. Dan hari ini kita mau bahas mengenai who is Jesus. Siapa itu Yesus? Jesus is the Son of God. John 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Tuhan memberikan anak yang satu, yang tunggal kepada manusia, that whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Kita perlu diselamatkan dari apa sih? Kita perlu diselamatkan dari hukuman dosa. Semua manusia telah berbuat dosa dan kita semua punya konsekuensi untuk menanggung dosa yang kita lakukan. Tapi karena Tuhan begitu sayang sama kita, Dia kirim Yesus sebagai tebusan untuk kita semua. Kita ini creation. Tuhan creator. Kalau ada apa-apa sama creation, hanya creator yang bisa menolong. Si creationnya itu, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tapi kita butuh creator kita untuk bisa menolong kita. Bagaimana creator kita bisa menolong creation ini dengan dia kirim Yesus sebagai tebusan agar kita tidak harus menanggung hukuman dosa. So, hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan manusia. Dan hanya Yesus yang bisa menjadi tebusan untuk mati di kayu salib. So, hari ini, simple, aku mau bahas mengenai siapa itu Yesus. Yes, Yesus is the Son of God. Dan Yesus datang untuk menjadi juru selamat karena hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan manusia. Dan hanya Yesus yang bisa menjadi tebusan untuk mati kayu salib. So, dari semua ini, satu hal aku mau ngomong ke teman-teman adalah Jesus is 100% human, 100% God.
Ulang ya. Jesus is 100% human and 100% God. Aku punya analogi seperti ini. Teman-teman punya papa atau mama, ambil contoh salah satu. Kalau mereka ada di rumah bersama dengan kalian, misalkan aku ambil contoh papa ya. Papa kalian akan menjadi father. He is 100% father. Tapi waktu papa kalian ada di rumah orang tuanya, which is opa oma kalian, he is 100% son. Dia adalah anak. Di rumah dia adalah ayah, papa. Di rumah oma opa adalah anak. Kan nggak mungkin dong papa kita jadi 50% orang tua, 50% anak. No, he is 100% father and 100% son. So ini analogi yang bisa dipakai. Jesus is 100% human and 100% God. Nah, contoh-contohnya tentang Jesus is 100% human ada 3 yang aku mau share ke teman-teman. Yang pertama adalah born from a woman. Yesus dilahirkan dari seorang wanita. Matthew 1:18. This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. His mother Mary. Berarti kalau Yesus dilahirkan dari rahim wanita, wanita itu adalah seorang manusia, berarti bisa dipastikan Yesus itu 100% manusia, bukan yang lain. Ya teman-teman. You can use your wildest imagination. Yesus itu ini. Tapi aku mau bilang hari ini, Yesus 100% manusia. Another thing, tentang 100% humanity-nya Jesus. He has feeling. Jesus has feeling. Matthew 26:37 until 38. He took Peter and the 2 sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Yesus waktu dia di Taman Getsemani, waktu dia detik-detik dia mau disalib, dia merasa takutnya, stresnya tuh sampai kayak rasanya mau mati. The Bible says, "My soul is overwhelmed with sorrow." Begin to be sorrowful. Cuma manusia yang bisa merasakan seperti ini karena manusia punya soul, punya jiwa, dan Yesus punya ini. So, the humanity of Jesus, yang pertama dia lahir dari rahim wanita, yang kedua dia punya perasaan, dan yang ketiga Yesus juga bisa haus, teman-teman. Haus. Teman-teman pernah ngerasa haus? Nah, John 19:28. Later, knowing that everything had now been finished, and so the scripture would be fulfilled, Jesus said, "I am thirsty." Waktu Yesus ada di kayu salib, dia bilang, "Aus." Teman-teman pernah ngerasa aus? Pernah ngerasa lapar? Yesus juga ngerasa aus, lapar. Haus, butuh air. So, this is the proof that Jesus is human, 100% human. Dan teman-teman waktu baca Alkitab bisa ketemu lebih banyak lagi. Tapi aku kasih 3 aja hari ini. And also, Jesus is 100% God. Jesus is 100% human and 100% God. Contohnya apa? Able to do miracle. Jesus able to do miracle. 5 roti, 2 ikan. Bisa kasih makan 5.000 orang. Laki-laki belum termasuk perempuan. Membangkitkan orang mati. Membangkitkan Lazarus. Siapa manusia yang bisa membangkitkan orang mati? Yang ada kalau misalkan orang doain manusia, tahu-tahu dia bangkit dari mati, misalkan di rumah duka gitu, tahu-tahu dia melek, tahu-tahu bangun, yang ada kita kabur, takut, bukannya miss tapi kabur. So, siapa lagi yang bisa menyembuhkan orang sakit kusta? Siapa yang bisa membukakan mata yang buta? Siapa yang bisa membuat orang yang lumpuh berjalan? Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Coba teman-teman sebutkan dokter mata yang paling mutakhir, yang paling hebat di dunia ini. Siapa yang bisa membukakan, bikin orang bisa melihat yang udah buta dari lahir? Cuman Tuhan yang bisa. So Jesus is 100% man, 100% God. So,
Hanya Yesus yang bisa jadi tebusan untuk mati kayu salib. Dan hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan manusia. We need Jesus to be human because we need Him as ransom for us. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as ransom for many. Yesus butuh mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita yang berdosa, kita yang mesti mati karena dosa kita. Tapi karena Tuhan sayang sama kita, Dia kirim Yesus 100% human, 100% God untuk mati di kayu salib, benar-benar mati. Karena cuma hanya manusia yang bisa mati, teman-teman. Agar kita tidak perlu menanggung hukuman dosa apabila kita bertobat sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. We need Jesus to be human because we need Him as ransom for us. And we need Jesus to be God because only God can redeem us. Hebrews 2:16 until 17. For surely it is not angels He helps, but Abraham's descendants. For this reason He had to be made like them, fully human in every way, in order that He might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that He might make atonement for the sins of the people. Ada dua teman-teman sini. Tadi kan kita belajar we need Jesus to be human because we need Him as ransom for us. Di ayat tadi bilang for this reason He had to be made like them, fully human in every way. Yesus 100% manusia. And we need Jesus to be God because only God can redeem us. Karena di ayat tadi bilang and He might make atonement for the sins of the people. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia dan hanya Tuhan yang bisa menebus manusia. All men have sinned and lose their salvation. Jesus came to us, bring back the salvation for all of us who put trust in Him. So, I challenge you guys to put your trust in Jesus. Karena Yesus, kita bisa punya kehidupan. So, teman-teman, think about it. Jesus is the Son of God. Karena manusia semua telah berbuat dosa dan hilang keselamatan, tapi Yesus, karena Tuhan sayang kita, dikirim Yesus sebagai tebusan. Dan apa yang jadi respon kita? We need to put our trust in Jesus to gain that salvation. What is salvation? Kita akan bahas lagi itu di kesempatan lebih lanjut. Tapi hari ini, berapa banyak dari teman-teman waktu dengar firman ini, oh Kak, aku belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup aku. Hari ini, aku mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan aku mau sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus. Kalau teman-teman orangnya, aku mau ajak kita semua matanya dipejamkan dan taruh tangan kanan kalian di dada and let me pray for you. Ikuti doaku ya. Tuhan Yesus, say it louder. Tuhan Yesus, hari ini aku percaya kepada Engkau. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan, penguasa, dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Dan Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Terima aku jadi anak-Mu. Alright, and let me pray for you. Tuhan, aku berdoa buat setiap teman-teman yang menyatakan iman, deklarasi mereka kalau Yesus adalah Tuhan. Aku berdoa biar Tuhan yang materaikan, seal the deal setiap pernyataan iman mereka, sehingga mereka bisa punya keselamatan dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, so thank you so much for listening until the end. Dan aku mau doa tutup, aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Angkat kedua tangan kita dan let's pray. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa beribadah dari awal hingga akhir. Dan sebentar kami mau pulang.
Aku berdoa memberkati teman-temanku semua biar sekolah mereka berhasil, ada berkat kepintaran mengalir sehingga apa yang mereka lakukan untuk bisa belajar dengan baik, menghasilkan nilai yang terbaik dan memuliakan nama Tuhan. Biar apa yang diperbuat tangan mereka jadi berkat buat banyak orang, mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat sama orang tua mereka, keberadaan mereka di tengah-tengah teman mereka menjadi berkat. Teman-teman mereka senang sama mereka. Dan aku berdoa biar sejak dari mereka muda, mereka bukan hanya dengar Tuhan baik, tapi lewat hidup mereka, mereka mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan dan penghiburan daripada Tuhan. Berdoa biar kasih sukacita, damai sejahtera Tuhan mengalir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Alright, so happy Sunday everybody, and see you guys again next week. Bye.